pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan. Shalom. Ya, malam hari ini kalau kita boleh ada semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang minggu, sepanjang hari lamanya Tuhan sudah pelihara. Kita boleh ada malam yang indah ini. Kita patut bersyukur, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak.
disembah malam hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kalau kami boleh ada Tuhan. Bukan karena kekuatan kemampuan kami, bukan karena gagahnya kami Tuhan, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di tempat ini. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau sertai, tibakan di tempat ini. Biarlah kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita angkat pujian, ku beri kemuliaan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
yang boleh ada Tuhan. Kami percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kemurahan hati, kasih setia Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, menjamah kami, memulihkan setiap kehidupan kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Haleluya Tuhan. Yesus, haleluya. Roh Kudus, akan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sana kita bangkit berdiri. Terima kasih. Tiada seperti Engkau, Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatan
Engkau hadir dalam ibadah kami malam hari ini. Dan Tuhan siap menjamah kami, siap melawat kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, hadirat-Mu melingkupi, memenuhi setiap hati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Hadirat-Mu nyata dan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan, bersorak meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita, bukan dengan muka murung-murung, namun kita datang dengan ceria. Ada haleluya. Aduh, kurang keras. Kalau saya pimpin senang, kadang-kadang suaraku tuh sudah apa ya? Karena saya kalau kurang semangat, biasanya saya ulang sampai berulang kali. Nah, malam hari ini saya akan, karena ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi kita harus mengeluarkan suara. Ada haleluya. Masih kurang. Kalau di tempat saya senang, pokoknya kalau tidak keras suaranya ulang lagi. Nah, ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ulang lagi. Ada haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Haleluya. Bagi kita datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang ceria. Haleluya. Yeay. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja dari awal. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sama-sama. Gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sama-sama. Gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji
Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri karena kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Keras-keras sedikit. Ada amin? Begitu ya, kayak 50.000 orang. Haleluya. Malam hari ini kita akan menerima sukacita surga daripada Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Betapa kasihkan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Betapa kasihkan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Betapa senangkan kasihnya tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Betapa senangkan kuasanya taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tuhan, silakan duduk. Malam hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dasar hidup kita yang selalu berdaulat di atas kita.
kasih Tuhan yang melayakkan seluruh hidup kita dan memampukan kita untuk melakukan setiap yang kita inginkan dalam setiap kehidupan kita. Tangan Tuhan selalu menggenggam tangan kita. Haleluya. Mari malam hari ini kita ingin mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya Tuhan, Kau layakkan setiap kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin
menjadi kerinduan kami Bapa di sorga. Kami mau terus melekat kepadamu. Kami mau terus terhubung kepadamu. Karena kami yakin Bapa, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, segenap kehidupan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami terus mau dituntun, kami terus mau dipimpin oleh Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami sudah naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi sesuatu yang berkenan kepadamu, menjadi sesuatu yang indah di pemandangan-Mu. Sehingga seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, kami semua diberkati, kami semua dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Saatnya kehidupan kami, bejana hati kami Tuhan, kami sudah siapkan untuk diisi oleh kebenaran firman. Kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan. Layakkan setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Sehingga setiap benih firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu akan jatuh di tanah hati kami yang subur. Berbuat Tuhan, sehingga menjadi berkat baik bagi kami. Bahkan setiap orang yang ada di sekitar kami, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan membawa kami lewat kebenaran firman-Mu. Pengurapan khusus ada di atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Engkau yang akan berkata-kata dalam kehidupan hamba-Mu. Menyampaikan setiap benih firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siaplah hati kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua. Ada sukacita di saat malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Yang utama karena masih diberikan kesempatan bagi saya memberitakan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Oma Pendeta yang ada di tempat ini, dan juga Wakil Gembala yang ada di tempat ini yang memberikan kesempatan bagi saya memberitakan firman Tuhan. Kalau tidak salah ini yang kedua apa yang ketiga ya saya yang kedua ya, oke. Terima kasih buat diberikan kesempatan bagi saya memberitakan firman Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal saya. Saya berasal dari Toraja, Bapak Ibu Saudara. Saya pelayanan di GPDI Bukit Sion Rantepao. Tepatnya di Toraja Utara. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara asalnya orang Toraja. Saya pelayanan di sana dan kami datang di tempat ini. Saya bersama dengan orang tua saya yang adalah Ibu Gembala di GPDI Bukit Sion Rantepao yang tadi pagi melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kami datang mengunjungi seringkali ibu saya selalu datang khususnya tiap tahun mengunjungi adik saya yang bekerja di tempat ini. Adik saya adalah Dr. Ben Asiel Padang. Dia bekerja di tempat ini dan kami datang mengunjungi setiap tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak begitu lama sebab kami harus kembali karena begitu banyaknya pelayanan di tempat ini. Nama saya Philadelphia Rahel Padang. Saya memiliki satu suami yaitu Bapak Pendeta
Jerry F. Tiwa dan memiliki juga satu orang anak yang bernama Miracle Joseph Tiwa. Dia sekarang sudah duduk di kelas 2 SMA. Tuhan memberkati kita semua dan mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang saya ambil, saya berikan satu tema sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Temanya dan mungkin sering Bapak Ibu Saudara mendengar tema ini, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, mendengar dan melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dari tema ini mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada satu hal yang indah yang saya ingin bagikan bagi kita menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini. Ada satu sosok Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 40. Tapi saya tidak akan membaca semua ayat ini dari ayat 26 sampai ayat 40. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-26 sampai 27 saja. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27. Kalau tidak berkeberatan, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, saya akan baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara simak baik-baik ayat ini dan kita akan merenungkan bersama-sama tentang ayat ini. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu hal yang sangat penting yang saya ingin bagikan bagi kita. Saya akan ulang kembali ayat ini Bapak Ibu Saudara dari ayat 26 sampai 27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, latar belakang dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 ini ada dua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu menceritakan tentang perjalanan seorang yang bernama Filipus untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan Injil. Yang kedua yaitu menceritakan tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Di sini tidak dituliskan siapa nama dari sida-sida itu, hanya dikatakan di dalam keterangan dalam firman Tuhan adalah seorang sida-sida, seorang Ethiopia, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya ingin titik beratkan pada saat malam hari ini, yang akan menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini, kita akan belajar dari seorang sosok yang bernama Filipus. Nah, siapakah Filipus itu Bapak Ibu Saudara? Filipus yang ada dalam Kisah pasal 8 ayat 26 sampai 40 ini adalah yang adalah seorang pemberita Injil, seorang pemberita Injil atau juga seorang diaken Bapak Ibu Saudara.
Dia bukan Filipus yang dikatakan murid Tuhan Yesus. Itu bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Filipus yang dimaksudkan di sini adalah seorang pemberita Injil. Kita bisa lihat buktinya di dalam Kisah pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3 sampai 5. Di situ menunjukkan siapa Filipus ini Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakannya. Karena itu saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh hikmat dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, inilah Filipus yang dijelaskan pemberita Injil dan juga diaken Bapak Ibu Saudara. Apakah keistimewaan Filipus sehingga ini yang kita akan bahas pada saat malam hari ini, yang akan menjadi perenungan kita. Apa keistimewaan Filipus? Apa bedanya Filipus Bapak Ibu Saudara yang diberitakan firman Tuhan pada saat malam hari ini? Ada 2 hal yang saya ingin kita renungkan bersama-sama yang menjadi keistimewaan daripada Filipus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu Filipus bagaimana ketaatan dan kepekaan Filipus dalam mendengarkan dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ini hal yang istimewa yang saya lihat dan saya teliti dalam firman Tuhan di dalam Kisah 8 ayat 26 sampai 40. Yaitu bagaimana ketaatan, bagaimana kepekaan Filipus dalam mendengarkan, dalam merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, bukan hanya merenungkan saja, tetapi melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Kisah 8 ayat 26 sampai 27 di sini Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Yang ayatnya dimulai dari ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Firman Tuhan datang kepada Filipus. Bukan firman Tuhan yang langsung dari Allah sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan itu datang melalui siapa Bapak Ibu Saudara? Melalui seorang malaikat Tuhan. Melalui seorang malaikat Tuhan. Bukan Tuhan sendiri yang berfirman kepada Filipus. Tapi melalui malaikat Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Filipus? Dia mendengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu. Bapak Ibu Saudara, yang saya pertanyakan pada saat malam hari ini. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, kita masih memikir Bapak Ibu Saudara, siapa dulu yang beritakan firman? Siapa orangnya? Dari mana orangnya? Berapa latar belakangnya? Benar-benar dia pendeta atau tidak? Apakah dia begini? Punya titel atau tidak? Apa panjang titelnya atau tidak? Bagaimana orangnya Bapak Ibu Saudara? Baru kita mau dengarkan firman Tuhan. Kayaknya kita mau saja firman itu langsung dari Tuhan untuk kita dengar Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat Filipus ini. Filipus dia bukan dengar langsung dari Tuhan. Dia dengar dari malaikat. Tapi dia dengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan kepadanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, dia dengar baik-baik firman Tuhan yang dituju kepadanya. Dan kemana, apa isi daripada firman Tuhan itu. Apa tujuan firman Tuhan itu datang kepadanya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan bahwa kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Dia mendengar baik-baik apa yang Tuhan, apa yang malaikat suruh kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dituju kepadanya. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Yang disuruh kepadanya adalah dikatakan, pergilah engkau menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang malaikat Tuhan suruh kepada Filipus, pergilah engkau ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem. Jalan itu jalan yang sunyi Bapak Ibu. Nah, seperti apa dia disuruh pergi ke jalan yang sunyi? Apa itu jalan sunyi Bapak Ibu Saudara? Jalan sunyi yang saya teliti di dalam bahasa aslinya yaitu padang gurun. Padang gurun di sini memiliki satu suhu yang ekstrim Bapak Ibu Saudara. Suhu yang ekstrim itu adalah kalau dia siang hari dia akan panas sekali. Kalau dia malam hari dia akan dingin sekali Bapak Ibu Saudara. Itu yang disuruh Tuhan kepada Filipus. Perintah firman Tuhan, pergi ke jalan sunyi. Dan apa yang dilakukan? Dan jalan sunyi itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya lagi suhu yang ekstrim Bapak Ibu Saudara. Tempat yang padang gurun itu atau padang pasir itu adalah tempat yang tandus. Tidak ada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dikatakan sunyi. Sunyi dalam artian di sini adalah sangat sedikit manusianya. Tidak mungkin orang hidup di sana Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kalau misalkan ada orang Bapak Ibu Saudara, orang itu tidak tahu apakah orang baik ataukah orang jahat. Nah, tapi itu yang disuruh Tuhan. Itu yang disuruh Tuhan kepada Filipus. Apa yang dilakukan Filipus Bapak Ibu Saudara? Dia dengarkan baik-baik, dia simak baik-baik firman Tuhan. Dan yang dilakukannya, apa yang dilakukan oleh Filipus terbukti pada ayat 27 bagian yang awal. Lalu berangkatlah Filipus. Amin saudara. Lalu berangkatlah Filipus. Kalimat ini, lalu berangkatlah Filipus, artinya apa? Dia mendengar baik-baik firman, dia simak baik-baik, dia responi baik-baik, dia respon positif firman Tuhan yang disampaikan dalam hidupnya. Bukan hanya dia dengar, bukan hanya dia meresponi positif, tapi dia lakukan firman Tuhan. Amin saudara, dia lakukan firman Tuhan. Lalu berangkatlah Filipus. Dia bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja Bapak Ibu Saudara, tapi dia juga adalah pelaku firman Tuhan yang baik. Dan ini yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Bukan hanya kita setia dengarkan firman Tuhan, khususnya hari Minggu kita setia dengarkan firman Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara, pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Nah, kriteria pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kriterianya pelaku pendengar firman Tuhan yang baik dan pelaku firman Tuhan yang baik itu seperti apa? Di dalam firman Tuhan adalah seperti Filipus. Amin saudara. Saudara mau seperti Filipus?
Lambaikan tangan yang mau seperti Filipus. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Seperti Filipus, pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan yang baik. Kriteria ini mendengar seperti Filipus. Bagaimanakah Filipus itu Saudara? Dia mendengar firman Tuhan dengan imannya. Sekali lagi, mendengar firman Tuhan dengan imannya. Amin saudara. Dengarkan firman Tuhan dengan imanmu. Dengarkan firman Tuhan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Kenapa Filipus dengar firman Tuhan dengan imannya? Kenapa? Tuhan perintahkan dia pergi di jalan yang sunyi. Jalan yang tidak ada apapun, jalan yang tidak ada kehidupan Bapak Ibu Saudara, padang belantara, susah, sengsara Bapak Ibu. Tapi dia lakukan itu karena apa? Dia percaya punya Tuhan hidup, dia mampu melakukan apa, dan dia percaya Tuhan pasti menyertai dia. Karena dia tahu siapa yang suruh dia. Dengarkan firman Tuhan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Karena saudara dengarkan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang berbicara dalam hidup saudara. Dan saudara tahu kalau saudara selalu datang beribadah kepada Tuhan. Saudara datang bukan karena gembala, bukan karena wakil gembala. Tapi saudara datang karena siapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi mari kalau Tuhan yang suruh kita yakin dan percaya Tuhan kita maha kuasa. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman dalam hidup kita. Jadi apapun mari dengarkan dengan imanmu. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Ada bukti lagi. Dia dengarkan firman Tuhan dengan iman. Karena apa? Dia mampu melewati penganiayaan yang hebat. Mari kita lihat di dalam Kisah pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Dia tidak takut Bapak Ibu Saudara. Saat dia dengarkan firman Tuhan, dia dengar dengan iman. Dia tidak takut walaupun harus melewati penganiayaan yang hebat. Kisah pasal 8 ayatnya yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ayat 8, pasal 8 1 bagian B. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Sekali lagi, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Tuhan perintahkan Filipus pada masa itu adalah masa penganiayaan yang hebat. Tapi Filipus dia tidak dengar dengan logika. Dia tidak dengar sekali lagi dengan logika. Dia tidak proses di otaknya. Tapi dia proses lewat imannya kepada Tuhan. Saudara, walaupun harus menghadapi penganiayaan, saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara hadapi masalah, saudara hadapi cobaan, saudara hadapi tantangan. Masih teruskah saudara mau lakukan firman? Masih teruskah saudara mau dengar baik-baik firman Tuhan? Saudara tidak seperti Filipus saudara. Dianiaya, ada penganiayaan yang hebat. Dia tetap dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan dia lakukan firman Tuhan. Itu membuktikan dia mendengar dengan iman Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dia mendengarkan walaupun rencana Tuhan dalam hidupnya rasa-rasanya janggal, tidak masuk logika Bapak Ibu Saudara. Dia disuruh pergi ke jalan sunyi.
Dia disuruh Tuhan pergi ke jalan sunyi dan Tuhan tidak menjelaskan sedetail mungkin apa tujuannya pergi ke jalan sunyi, bikin apa di sana, untuk apa di sana, Bapak Ibu Saudara. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak jelaskan, Tuhan saja suruh pergi ke jalan sunyi. Tetap dia lakukan karena dia tahu siapa yang perintahkan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berikan perintah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan merencanakan yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu masih percaya bahwa Tuhan merencanakan selalu yang terbaik dalam hidup kita? Yeremia 29 ayat 11 itu adalah ayat firman Tuhan yang paling saya pegang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Janjinya janji yang penuh harapan. Janji tidak akan pernah kita kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera, penuh dengan harapan. Mari pegang akan itu Bapak Ibu Saudara. Walaupun Tuhan perintahkan di tempat yang tidak masuk logika, di tempat yang sukar, di tempat yang sulit sekalipun, percayalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling terbaik dalam hidup kita. Lakukan firman Tuhan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan dia dengarkan firman Tuhan karena dia tahu prioritas utamanya adalah Tuhan. Prioritas utamanya adalah Tuhan di hidupnya. Dia dengarkan firman Tuhan. Dia tidak hidup menurut keinginannya sendiri, tapi dia hidup menurut keinginan Tuhan. Siapa di sini saudara dengarkan firman Tuhan karena mau dengar keinginan Tuhan? Jangan kita selalu dengarkan keinginan kita saudara, karena keinginan kita sangat berbeda dengan keinginan Tuhan. Jadi lakukanlah keinginan Tuhan supaya keinginan-keinginan kita juga Tuhan akan selalu nyatakan lewat apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Itu yang pertama, yaitu keistimewaan daripada Filipus. Bagaimana dia sangat meresponi firman Tuhan. Dia menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apakah keistimewaan daripada Filipus? Mari kita lihat di dalam Kisah pasalnya yang ketiga, Kisah pasal 8 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Kisah pasal 8 ayat 37 sampai 40. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya kepada dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39 sampai 40. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Nah, keistimewaan Filipus yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Filipus mengalami mujizat Tuhan. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Lambaikan tangan yang mau alami mujizat Tuhan. Jadilah saudara meresponi firman Tuhan baik. Bukan hanya mendengar yang baik, meresponi positif firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan dengan baik. Pasti saudara akan alami mujizat. Pasti saudara akan alami mujizat saudara. Kalau mujizat itu terjadi kalau kita menjadi pendengar yang baik, meresponi firman Tuhan dengan positif dan lakukan firman Tuhan dengan baik. Pasti mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita seperti yang dialami
Filipus. Apa yang dialami oleh Filipus pada ayatnya yang ke-39 dikatakan, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dia alami mujizat, dia berjalan dengan sangat cepat dan tiba-tiba sudah berada di satu tempat yang bernama Asdod, Bapak Ibu Saudara. Tidak dilihat lagi. Dan yang kedua, mujizat apa yang dialami oleh Filipus? Walaupun dia berada di dalam masa penganiayaan yang hebat, dia mampu dalam lindungan Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga apa? Dia di dalam mujizat yang dialami, walaupun penganiayaan yang begitu hebat, dia banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhannya. Nah, ini mujizat yang sangat dahsyat dalam kehidupan daripada Filipus. Saudara mau alami mujizat yang sungguh besar dalam hidupmu, mari jadikan saudara seorang yang mendengar baik-baik, yang meresponi positif dengan baik Bapak Ibu Saudara, dan lakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, saya ingin akhiri dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-25. Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan Amin. Kita akan berbahagia Bapak Ibu Saudara kalau kita dengar baik-baik firman Tuhan dan lakukannya. Lukas 8 ayatnya yang ke-8 kita baca bersama-sama. Lukas 8 ayatnya yang ke-8. 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Amin, saudara. Saudara mau siap menjadi pendengar-pendengar yang baik, meresponi firman Tuhan yang baik. Jelas firman Tuhan katakan, tumbuh, berbuah dan menghasilkan 100 kali lipat. Ada berkat Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada hal-hal yang indah. Bukan hanya 30, bukan hanya 60 Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita jadi tanah yang baik, akan menghasilkan 100 kali lipat. Nah, kesimpulannya dari firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Jadi pertanyaan besar pada saat malam hari ini, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Saya Bapak Ibu Saudara dari kandungan sudah jadi orang Kristen. Saya anak pendeta. Saya sekarang berusia 47 tahun. Berarti saya sudah 47 tahun menjadi orang Kristen. Dan sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah mengerti Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah lama seperti saya, 47 tahun saya dengarkan firman Tuhan. 47 tahun, karena saya katakan 47 tahun karena saya di dalam kandungan ibu saya beritakan firman dan secara tidak langsung saya dengarkan Bapak Ibu Saudara. 47 tahun dan sudah lama dan pasti banyak sekali yang saya dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu hal yang terpenting menjadi pertanyaan. Sudah berapa banyak kita lakukan firman Tuhan dengan baik? Dari 47 tahun yang saya miliki Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama, berapa kali, berapa banyak saya lakukan firman
firman Tuhan dengan baik? Ataukah saya hanya menjadi pendengar yang baik saja? Saya dengar masuk telinga kanan, oh saya angkat tangan, terima kasih Tuhan. Tapi keluar dari ibadah, saya tidak lakukan firman Tuhan itu. Sangat-sangat disayangkan. Bagaimana kita dapat mujizat Tuhan kalau begitu Bapak Ibu Saudara? Berapa kali kita dengarkan firman Tuhan, tapi akhirnya kita hanya menjadi pendengar yang baik. Ada kala Bapak Ibu Saudara kita jadi pendengar saja, tapi tidak meresponi positif. Kita kadang-kala marah kepada firman Tuhan yang disampaikan dalam hidup kita. Oh bukan untuk saya, itu untuk dia, itu untuk sana. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadi Filipus. Lakukan, dengar baik-baik, responi positif, lakukan firman Tuhan. Mungkin sulit, mungkin berat, mungkin susah, mungkin ada dalam aniaya sekalipun. Lakukan, karena kita punya Tuhan yang besar. Dia mampu mengadakan yang tidak ada jadi ada, yang sukar jadi tidak sukar, yang mustahil menjadi tidak mustahil Bapak Ibu Saudara. Cuman ada dua kelompok yang Tuhan mau. Kelompok apa? Yang pertama, dengarkan firman Tuhan atau tidak lakukan firman Tuhan. Atau kelompok kedua, dengarkan baik firman Tuhan, responi baik firman Tuhan, lakukan baik firman Tuhan. Itu saja dua kelompok, tidak ada kelompok yang lain Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kelompok netral, tidak ada dengarkan dan tidak lakukan. Atau dengar, responi positif, lakukan. Saudara mau jadi kelompok yang mana? Kita sama Bapak Ibu Saudara. Filipus manusia biasa, saya manusia biasa, saudara manusia biasa. Kita sama dengan Filipus, tidak ada bedanya. Filipus bukan manusia super, bukan manusia Superman. Tidak, Filipus juga manusia biasa. Dan saya yakin kalau kita responi baik dan dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan baik, kita pasti jadi Filipus di akhir zaman ini. Amin saudara. Saudara mau jadi Filipus di akhir zaman ini? Mari bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Ada satu lagu yang sangat saya sukai. Seperti wanita mengurapimu. Aku mau tetap setia dengar firman Tuhan. Setia responi firman Tuhan positif. Setia juga lakukan firman Tuhan. Amin saudara. Amin Tuhan. Seperti wanita mengurapimu. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dari dasar hati kita yang tulus. Kita mau berkata Tuhan di tahun 2025 ini. Saya mau jadi pendengar yang baik. Saya mau jadi perespon positif akan firman Tuhan. Dan saya mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Katakan dengan imanmu, demikian hidupku Tuhan. Biar hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik-baik.
didengarkan lewat imanmu kepada Tuhan. Responi lewat imanmu kepada Tuhan. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saya minta jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dari dasar hati kita. Kita berkata, sampai akhir Ku menutup Haleluya, mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, cepat Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Dengarkan Tuhan, Menanti ibadah kami janjimu. kepadamu ya Amin. Tuhan. Haleluya. Sampai Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir Tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, setia melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Menutup mata, tetap setia menanti janji. Nanti doa dibawakan oleh GBR kita. Kehidupanku setia melayanimu. Tetap setia menanti janji. Dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Tetap setia Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Janganlah berlalu begitu saja firman-Mu setelah kami dengar Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja memateraikan setiap benih firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan
termeterai di pikiran kami, di seluruh kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu hanya firman-Mu lah yang dapat memampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin sukar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pribadi baik dalam pelayanan Tuhan, dimanapun dia melayani, Tuhan Yesus memberkati suami istri, anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, kemampuan bagi hamba-Mu di dalam melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saja kita akan membawa korban persembahan kita dan kita angkat pujian. Yesus kekasih kita. Haleluya. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian demi nama-Mu. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian demi nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kasih-Ku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kasih-Ku. Sayang
Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan pengumuman bahkan pelayan untuk minggu depan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Barnabas di Dusun Lengke, Jalan Poros, Mamuju, Kaluku. Pemimpin pujian Bapak Yonas. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Yusta Yonas. Singers Ibu Rini Siahaan, Ibu Yeni Situmeang, dan Saudari Desi Kailem. Musik LC, Tria, Gideon, dan Timothy. Pemain rebana Angel, Jesly, dan Fanny. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Teddy Mosialu dan Bapak Aldi Prabowo. Asher, para diaken. Inilah jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Meni Sariang. Singer Saudara Julius, Esther, dan Immanuel. Musik Gusti, Tria, Gideon, dan Stephen. Rebana Tere, Reren, dan Villa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Brian Muntuan dan Brando. Asher, para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Di sini ada surat, ada dua. Satu, jaringan doa wanita itu besok hari Senin tanggal 24 Februari bertempat di GSJA Anugerah Mamuju jam 5 sore. Jadi gerejanya ada di Bawah Rawa. Ya, di bawah di Jalan Kelapa ya. Iya. Jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu jangan salah. Kaum wanita besok ya jam 5 sore di GSD Anugerah Mamuju. Kemudian untuk FKGM ada seminar guru-guru sekolah minggu itu hari Jumat tanggal 28 Februari
jam 9 sampai selesai, jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Gedung Gereja Kristen Indonesia GKI Mamuju, di depan Jalan Patipura ya, yang di samping kita, di depan kita ini GKI ya. Itu undangan seminar guru-guru sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu, tanggal 28 Februari ya. Demikian pengumuman kita untuk kegiatan kita sepanjang minggu, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Philadelphia Padang, Wakil Gembala Sidang GPDI Bukit Sion Rantepao. Tuhan Yesus memberkati buat kebenaran firman Tuhannya malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu di Tanah Toraja. Bahkan kami mewakili Gembala, Wakil Gembala serta seluruh yang jemaat Tuhan. Salam hormat kami untuk keluarga di Tanah Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Nanti doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. mengagungkan Engkau karena Engkau yang layak menerima pujian dan syukur. Malam hari ini kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami kembali bersekutu bersama-sama beribadah kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kami percaya Tuhan mau supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus-Mu tolong kami, Roh Kudus-Mu kuatkan kami, sehingga Engkau mendapati kami jemaat-Mu sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Semua yang telah ambil bahagian di dalam ibadah malam hari ini, baik orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan biarlah dengan sukacita kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan kiranya memberkati, balas semua pengorbanan ini, biar mereka tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, pulang bersama dengan anak-anak-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Semua dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Kekasih yang sudah memberitakan firman-Mu. Berkati dalam pelayanan yang ada di Rantepau. Bahkan dimanapun hamba-Mu berdiri memberitakan firman-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu ada atas hamba-Mu, baik pribadi, bahkan di dalam rumah tangga dan di dalam pelayanan, dalam bersama-sama dengan orang tua di Rantepau. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau baik. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni kami Bapa, dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan tadakan tanganmu, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.